Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik untuk manfaat di dunia dan insya Allah manfaat kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian sholawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi yang besar, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, para pemirsa, sahabat-sahabat channel yang dimuliakan Allah, yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan dimanapun Anda sekalian berada, semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kelimpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan, baik kemuliaan kejayaan di dunia dan kemuliaan kejayaan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan bagi para sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mungkin pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah yang kecil maupun yang besar, semoga masalahnya cepat tuntas, cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mungkin terlilit hutang, mudah-mudahan hutang-hutangnya segera dilunaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat hutang marilah kita ganti dengan kalimat amanah, karena hutang itu termasuk rezeki, rezeki hutang itu adalah amanah, jadi agar hutang kita cepat lunas, hutang itu kita ganti menjadi amanah, jadi suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang atau oleh perusahaan kepada kita, berupa uang atau kepercayaan, itu namanya amanah. Mudah-mudahan dengan kita mengganti hutang menjadi amanah, menjadi rezeki, maka hutang kita akan cepat dilunaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita melaksanakan aktivitas pada pagi hari, kita berbincang-bincang sebentar, kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita sharing mengenai masalah-masalah yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas keajaiban ikhlas dan sabar. Di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada suatu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang luas baginya kecuali rasa sabar dan ikhlas. Hadis riwayat Hakim. Nah, saudara-saudaraku, apabila kita memiliki rasa sabar, rasa ikhlas tentang apa saja, baik itu cobaan, ujian ataupun teguran yang diberikan Allah kepada kita, maka kalau kita memiliki rasa sabar, rasa penuh keikhlasan kita menerimanya, itu merupakan rezeki yang amat luas, rezeki yang paling luas yang Allah berikan kepada kita. Nah,
pada hari ini ya, pada perjumpaan kita kali ini saya akan mengangkat kisah keajaiban rasa sabar dan ikhlas ya. Jadi ada seorang pemuda ya, ada seorang pemuda. Pemuda ini seorang pengangguran. Pemuda ini adalah anak seorang pengusaha yang kaya ya, yang kerjanya hanya menghambur-hamburkan harta orang tuanya ya, yang kerjanya sehari-hari bersenang-senang ya, berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang ya, hasil jerih payah orang tuanya yang seorang pengusaha ya. Tiba pada suatu hari ya, pemuda ini bertemu dengan seorang gadis ya, gadis yang memakai jilbab ya. Dilihatnya gadis ini manis, cantik, yang mungkin memiliki karisma sehingga dia tertarik untuk menggodanya ya. Di awalnya pemuda ini hanya menggoda, hanya bergurau-gurau saja ya, untuk mengganggu gadis yang berhijab, yang berjilbab ini ya. Lama-kelamaan karena sering bertemu, akhirnya pemuda ini merasa tertarik ya kepada gadis ini. Jadi dalam pikirannya, gadis ini lumayan, katanya lumayan cantik ya, manis, budi bahasanya bagus, sopan ya, walaupun kepada seorang yang pengangguran, ugal-ugalan ya, seperti dirinya ya. Jadi timbullah niat pemuda ini, anggap saja namanya si A ya. Jadi si A ini punya niat untuk mendekati gadis yang soleha ini ya, karena ketertarikan dia kepada kepribadiannya. Selain dia manis, cantik, mempunyai kepribadian yang baik ya, ramah tamah ya kepada siapapun, hingga pemuda yang pengangguran ini, yang ugal-ugalan ini, tertarik kepada si gadis ini ya, gadis soleha ini. Jadi setiap hari dia selalu mencegat di mana tempat gadis ini lewat ya. Di situ kesempatan dia untuk ngobrol, bercerita ya kepada gadis ini ya. Lama-lama pemuda ini memaksakan dirinya agar gadis ini apabila berjumpa dengannya mau meluangkan waktunya untuk sekedar ngobrol-ngobrol ataupun bercerita ya dengan pemuda si A ini, si pemuda pengangguran ini ya. Rupa-rupanya ya, si wanita soleha ini anak seorang kiai ya, anak seorang kiai ya, anak seorang imam masjid ya, anak seorang imam masjid ya, kiai yang ilmu agamanya banyak, ilmu agamanya tinggi ya, yang sering berceramah ya. Kemudian timbullah niat pemuda ini untuk bersilaturahim ya, bersilaturahmi ke rumah si gadis ini. Akhirnya si gadis ini meminta izin kepada orang tuanya bahwa akan ada datang tamu seorang pemuda ya, yang ingin berjumpa dengan kedua orang tua gadis ini. Akhirnya diterima. Kemudian ditanyalah ya oleh Pak Kiai ini, pemuda ini asalnya dari mana, apa pekerjaannya, siapa orang tuanya. Akhirnya dijelaskan ya, karena si pemuda ini memang berniat tulus ya untuk mendekati si gadis ini. Dia jujur bahwa dia adalah seorang pengangguran yang kerjanya belum mempunyai pekerjaan ya, yang selama ini kerjanya menghambur-hamburkan uang ya, menghamburkan uang orang tuanya, yang orang tuanya ini adalah seorang pengusaha, yang selama ini memang si pemuda A ini tidak tahu beribadah kepada Allah ya, bahkan tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, dan tidak pernah sholat ya. Memang agamanya Islam ya. Jadi karena kegigihan dia ya, syaratnya yang ditetapkan oleh Pak Kiai ini ya, harus belajar mengaji dulu ya, harus belajar mengaji, belajar sholat. Akhirnya dengan kesungguhan dia, karena niatnya memang ingin memiliki gadis ini, dia terus belajar, akhirnya dia bisa membaca, mengeja ayat-ayat Al-Quran ya, bisa mengeja
Akhirnya dia bisa membaca, dan walaupun terbata-bata ya, dia pun bisa dan tahu bacaan sholat ya, karena dia yakin ya akan usahanya untuk mendekati si gadis ini ya. Nah, rupa-rupanya si pemuda ini mempunyai saingan bahwa ada pemuda lain yang menyukai gadis tersebut. Bahkan pemuda ini seorang pemuda yang berpendidikan agamanya bagus ya, seorang pemuda yang mempunyai pendidikan agamanya bagus ya, pandai dia mengaji ya. Malahan pemuda ini pandai mengajar ngaji dan memberi ceramah-ceramah kepada murid-murid ya, para santri ya. Akhirnya mereka ini bersaing ya, tetapi yang si pemuda yang mempunyai ilmu agama ini mempunyai sifat yang sombong karena mempunyai kelebihan dibandingkan si pemuda berandalan ini tadi ya. Nah, selain dia memang pandai ilmu agama, si pemuda yang tahu ilmu agama ini dia sudah mempunyai usaha yang tetap, yaitu pemuda saingannya ini, anggap saja si B ya. Pemuda si B ini sudah mempunyai usaha, yaitu usahanya apa? Usaha ternak ayam ya. Yang mempunyai ternak ayam, yang sudah mempunyai karyawan ya, yang sudah produksinya luas mencapai ke luar-luar kota ya di Indonesia. Nah, maka pemuda si B ini sombong ya, bahwa tidak ada apa-apanya si pengangguran ini. Tetapi orang tua si gadis ini tidak menutup peluang bagi siapa saja yang ingin menyukai anaknya ya. Yang penting satu agama, satu keyakinan katanya ya. Jadi cenderung si gadis ini nampaknya lebih menyukai si pemuda yang pengangguran tadi ya, karena pemuda pengangguran ini dia sudah bertobat ya, dan mau belajar agama ya, sudah sholat ya, dan akhirnya si gadis ini meminta ya, kalau memang meminta pada pemuda ini ya, kalau memang abang sungguh-sungguh kepada saya ya, tolong tinggalkan ya semua harta kekayaan orang tuanya ya, bahwa abang harus mandiri kalau memang betul-betul suka dengan saya, kata gadis itu ya. Akhirnya pemuda ini meninggalkan fasilitas semua yang diberikan orang tuanya kepada dia, dan dia mencari pekerjaan ya, ke pasar. Dia menjadi kuli panggul ya, menjadi kuli panggul karena dia tidak mau sedikit pun menggunakan fasilitas kedua orang tuanya. Jadi kuli panggul ya. Kalau ketemu dengan si pemuda si B ini di pasar, diejeknya. Tetapi si pemuda A tadi tetap sabar, ikhlas karena niat kesungguhannya. Jadi kalau memang kata si gadis ini, abang A ini memang suka dengan saya, bukan karena saya cantik ya, bukan karena niat cinta dengan saya, tetapi suka karena Allah, silakan tinggalkan semua fasilitas dari orang tua abang si A tadi. Dan pemuda si A tadi akhirnya memang meninggalkan fasilitas, dia bekerja sebagai kuli di pasar, sebagai kuli angkat dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya si gadis ini merasa kesungguhan dari pemuda ini betul-betul ya kepadanya, ibalah hatinya ya, hatinya merasa iba ya, tetapi di balik ibanya ini dia merasa senang bahwa niat si pemuda A ini untuk mendekati dirinya adalah sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan karena dia cinta kepada si gadis ini ya. Maksudnya bukan semata-mata karena cinta, tetapi juga karena cinta kepada Allah ya. Akhirnya sudah bertemu kedua si pemuda ini kepada Pak Kiai tadi. Pak Kiai tadi mengajukan syarat. Kamu sudah bisa membaca Al-Quran, sudah. Kamu sudah bisa sholat, sudah.
dan sering sudah menjalankan sholat 5 waktu, tetapi kamu cari ilmu ikhlas, ya. Kalau kamu sudah dapat ilmu ikhlas, maka kembalilah ke sini untuk meminang anakku, kata Pak Ustadz, ya. Ya, ingat katanya, anakku ini sudah dijodohkan dengan si pemuda B tadi yang tahu agama, ya, yang sudah mempunyai usaha pekerjaan yang tetap, ya. Nah, tetapi yang bersikap sombong tadi, akhirnya sudah beberapa lama, ya, dia tidak bertemu dengan gadis ini, mencari ilmu ikhlas kemana-kemana, ya. Akhirnya nggak kunjung dapat ilmu ikhlas ini, karena dia tidak tahu bahwasanya ikhlas itu apa, dia tidak tahu kan. Nah, tetapi sebetulnya dia itu sudah dapat ilmu ikhlas, cuman dia tidak menyadari, ya. Jadi segala kehidupan dia sehari-hari, dia ini sabar menerima ujian, ya. Kerja dicaci maki, ya, oleh bosnya, dia sabar. Dengan sabar itu, dengan rasa sabar itu, harusnya dia tahu bahwa dia sudah ikhlas, tapi dia belum paham, ya. Nah, tibalah pada waktu yang sudah ditentukan, ya. Maka dihadirkanlah dua pemuda ini di hadapan si gadis ini oleh Pak Kiai tadi. Terus Pak Kiai tadi bertanya kepada si pemuda B, yang pandai, yang sudah mempunyai usaha, pandai ilmu agama, ditanya, nanti apabila anakku ini memilih pemuda A, bagaimana sikapmu, kata Pak Kiai. Nah, kemudian pemuda B ini, tidak mungkin katanya, dia hanya seorang pengangguran yang kerja ugal-ugalan katanya, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, ya, hanya seorang kuli panggul di pasar, tidak mungkin katanya gadis ini memilih dia untuk menjadi pendampingnya. Nah, kemudian Pak Ustadz diam. Giliran si pemuda A ditanya, wahai pemuda A, apabila gadisku ini, anakku ini memilih pemuda B untuk menjadi calon pendampingnya, bagaimana sikap kamu, ya? Jadi si pemuda ini menjawab, iya Pak Kiai, kalau memang itu menjadi pilihan gadis pujaan hatiku ini, bahwa gadis pujaan hatiku ini memilih B, saya terima. Mungkin ini sudah kehendak Allah, ya. Karena sejak saya bertemu dengan gadis pujaan hati saya ini, anak PKI ini, saya berubah, ya, menjadi kepribadian yang baik, ya, yang sayang kepada kedua orang tua, yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, ya, tanggung jawab untuk menghidupin diri sendiri, mencari rezeki yang halal, ya, bukan hanya mengharapkan pemberian dari orang tua, ya. Setelah saya bertemu dengan gadis pujaan hatiku ini, anak Pak Kiai ini, orang tua saya sudah menyukai saya, dan saya pun merasa bersalah, merasa berdosa selama ini telah menghambur-hamburkan hartanya, ya. Jadi apabila Pak Kiai merestui hubungan anak Pak Kiai ini, gadis pujaan hatiku ini, dengan pemuda B, saya rela, ya, saya rela kalau memang ini sudah menjadi kehendak Allah. Nah, setelah si A ini menjawab, maka Pak Kiai ini menyimpulkan bahwa anak gadis Pak Kiai ini memilih si A, dan Pak Kiai ini juga memilih si A. Alhamdulillah, kata Pak Kiai ini, berarti kamu sudah mendapatkan ilmu ikhlas, ya, yang saya jadikan sebagai syarat, ya, agar dapat mendapatkan anak saya. Rupanya kamu pemuda A sudah mendapatkan ilmu ikhlas itu, maka kamu saya terima, ya, untuk menjadi calon suami dari anakku. Bawalah orang tuamu datang ke sini, ya, untuk meminang anak gadisku. Akhirnya si pemuda ini sujud syukur, menangis sejadi-jadinya, ya, karena pemuda ini sudah bertobat setobat-tobatnya, ya, sudah bisa mengaji, ya, walaupun terbata-bata, sudah bisa sholat 5 waktu, ya. Dengan dia bertobat tadi, dia bersungguh-sungguh.
Makanya Allah memberikan ya keajaiban kepada dirinya, ya, memberikan rezeki yang luas kepadanya, yaitu dengan menjodohkan seorang pemuda ini dengan anak seorang Pak Kiai yang soleha. Nah, saudara-saudaraku, dari sepenggal kisah yang singkat ini ya, kita tarik kesimpulan bahwasannya seorang yang ikhlas dan sabar menerima kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang luas ya kepada orang yang ikhlas dan sabar. Nah, itu tadi Allah memberikan jodoh yang baik ya, anak seorang Pak Kiai, seorang gadis yang cantik, manis dan soleha. Itulah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari sepenggal kisah ini ya, dari sepenggal kisah nyata ini dapat menjadi motivasi ya bagi kita ya, bagi para pemuda-pemuda yang mungkin belum mempunyai jodoh ya, ataupun yang sudah berkeluarga, agar kita bersikap ikhlas ya, memiliki sifat yang ikhlas dan sabar dari ujian-ujian yang Allah berikan ya kepada kita. Karena balasan bagi orang yang ikhlas ini ya, tidak ada balasan yang lebih besar ya, balasan dari ikhlas dan sabar ini, kecuali balasannya adalah surga ya, kata Allah. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi ya bagi para pemirsa, bagi sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak bicara, mungkin banyak salahnya, banyak dosanya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesalahan dan kesilafan dan kurangnya ilmu pengetahuan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembahasan video-video channel Cahaya Al-Qud yang insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.